perut aku tuh semakin membesar. Nah, dari sana baru semakin membesar sampai akhirnya tuh di bulan Oktober itu seperti besarnya tuh udah sampai seperti orang hamil 7 bulan. Itu ternyata dalamnya tuh udah isi air sekitar pas operasi tuh kemarin dokter lo info itu sekitar 20 liter di perut. Itu airnya. Oke. Dan sesaat lagi kami akan memulai dengan ceramah kesehatan ya yang akan dibawakan oleh dokter kami yaitu Dr. Lokapin dengan Dr. Kevin Hugh. Mereka akan membahas seputar masalah wanita di mana dengan sesinya bersama itu dengan salah satu ya pasien kami Miss Julivi ya yang juga akan sharing mengenai pengalaman dan experience-nya selama pengobatan di rumah sakit kami. Kemudian mungkin tanpa mengambil waktu yang lama, saya akan memulaikan Dr. Lokapin ya, yaitu halo, oke. Kita akan memulai dengan topiknya yaitu kista, bagaimana perbedaan antara kista dengan kanker. Oke, saya persilakan Dr. Lokapin untuk memulainya. Halo, selamat siang semua. Ini kali pertama saya buat webinar. Saya rasa sedikit selesa sebab biasanya ada penonton yang akan bagi tepukan ataupun bagi jawapan. Okay? Tapi kita akan cubalah webinar ini. Okay? Alright. So, pertama sekali saya nak memperkenalkan diri saya. Saya anak jati Pulau Pinang, Malaysia. Okay? Dan saya doktor pakar sakit puan iaitu mengandung dan juga kista ataupun kanker dan bahagian peranakan. Okay. So boleh kita mulakan persembah itu slide. Okay. So semua nampak slide saya? Ira boleh nampak? Boleh nampak. Okay. So hari ini saya akan bicara sedikit tentang apakah beza kista dengan kanker. Mula-mulanya kita akan pergi ke sedikit anatomi, iaitu kita mengenali itu peranakan. Di dalam saluran peranakan yang ada yang dua benda yang paling penting ialah satu ialah rahim. Rahim yang di mana jika mengandung anak akan di dalam rahim. Kedua ialah indung telur. Ini ialah tempat kilang telur, indung telur di mana telur ni yang nanti akan berjumpa sperma dan membentuk janin iaitu anak di salur tube. Jadi puan ibu-ibu semua yang paling penting ialah tentang mengenali rahim dengan indung telur. Nanti bila saya akan bicara lebih banyak tentang kista dengan itu kanker ovarium, kanker indung telur. Yang dua-dua ini ialah dua-dua masalah yang terdapat di indung telur dan bukannya di rahim. Okay. So, nampak yang ini ialah spesimen dari operasi. Dari sini, sebelah sini, ibu boleh nampak yang ada yang karuk itu salut itu yang berbentuk tumor jinak. Okay. Ini ialah kista, di mana di dalam biasanya ada air. Tetapi untuk kanker, biasanya di dalam ialah padat. Dia padat dan dia tiada memenuhi air. Okay, bagaimana kista berlaku? Sebenarnya semua wanita akan ada kista. Sebab kista ini ialah di mana di dalam indung telur. Jika anda tengok dalam slide akan tunjukkan ini ialah telur. Jadi telur ini dia akan semakin membesar sampai dia matang. Apa berlaku? Ini ialah ovulasi, di mana telur akan meninggalkan indung telur dan menjadi bertemu dengan sperma membentuk anak. Dan lepas ovulasi ini akan terdapat satu karung. Ibu nampak tak yang karung yang kuning ini? So karung yang kuning ini dinampak dalam tengah ada air. Okay? Dan sini sebelum ovulasi juga ada yang air. Jadi bila air ini semakin
banyak, dia akan menjadi kista. Jadi untuk wanita, untuk mendapat kista, semua wanita 100% akan dapat kista. Tapi jika kista itu kecil, jadi tak ada apa masalah. Kista yang kecil itu normal saja. Jangan ibu takut. Okey, ini satu gambar yang menunjukkan ovulasi. Gambar pertama, ibu nampak yang ini ialah kantong dan ini yang kecil yang kuning ini ialah yang itu telur. So telur ini semakin keluar dan gambar yang terakhir sudah terkeluar. Jadi nampak selaput ini, jika ada terserap air di dalam kantong ini, dia akan membentuk kista. Ini panggil kista luteal. Jika sebelum ovulasi memasuk air, ini ialah kista folikular. Kista folikular dan kista luteal ni memang normal. Semua wanita akan ada, tetapi kista ini tidak akan menjadi besar. Jika dia membesar, dan jadi berbahaya. Sebab jika terlalu besar macam balon, jika ibu mempunyai satu balon di dalam perut, jika ibu jalan tiba-tiba terlanggar, balon ini boleh berlaku apa? Dia boleh berputar, boleh pecah ataupun berdarah. Jadi ini ialah tumor jinak, kista besar, tapi masih boleh jadi satu kecemasan sebab dia akan berdarah. Okay. So bila ada pasien datang jumpa saya, ada kista. Apakah yang akan saya pertama tanya? Pertama, saya akan duduk, bicara. Apakah riwayat ataupun latar belakang pasien itu? Jika pasien kata saya rasa sakit, ada demam. Jika sakit demam mungkin ialah kista biasa yang ada jangkitan kuman ataupun kista ini sudah pecah ataupun berdarah. Sebab biasanya jika kista ini ialah kista kanker, biasanya kanker itu tak ada sakit. Sebab itu selalu kista untuk kanker ovarium memang tak ada sakit. Jadi selalu jika bila pasien datang, dia di stadium yang lebih tinggi macam stadium 3, stadium 4. Sebab bila kanker itu di stadium 1, 2 memang tak ada apa-apa simptom ataupun gejala. Tetapi jika kanker biasanya ada gejala ataupun simptom kanker macam bagaikan pasien itu akan rasa tak selera nak makan, rasa sangat letih. Semua ini mungkin saja, mungkin gejala kanker ovarium. Kedua, saya akan memeriksa biasanya ialah perut sini. Tengok berapa besar kista tersebut. Jika kista itu sangat besar, tak semestinya ialah kanker. Sangat besar mungkin juga tumor jinak. Dan kita kena tengok sama ada kista itu macam mengandungi air ataupun padat. Jika kista itu padat dan dia lebih kepada kanker. Semua ini hanya kita boleh tentukan sama ada ini lebih kepada kista ataupun lebih kepada kanker. Tetapi yang paling penting ialah kita kena buat USG. Okay. Seterusnya saya akan bicara tentang USG. USG untuk doktor kandungan ada dua jenis. Satu USG yang terletak di perut. Jadi USG ini itu akan dia punya gelombang kena pergi sampai ke itu rahim. Jadi jika ibu yang badan yang saiz besar, ini USG mungkin tak nampak jelas sangat. Jadi untuk ibu-ibu yang bukan yang sudah kahwin, biasanya kita akan buat USG melalui vagina. Itu kita panggil transvaginal USG. Okey, ibu tengok slide saya. Yang ini USG, dia di hujung ini sangat dekat dengan rahim dan kilang telur di belakang yang putih ini. Jadi bila guna USG ini nampak dengan lebih jelas. Sebab USG dari badan, dia USG dari atas turun, banyak ada kulit, ada lemak, ada usus, baru sampai itu rahim. Tapi untuk USG dari vagina, dia terus sudah bertembung dengan rahim.
Jadi bisa nampak itu rahim telur sangat jelas. Okay? Ini biasanya untuk kista yang kecil yang lebih susah nampak. Okay. Pertama sekali, saya nak juga bincang tentang kista dengan myom. Biasanya untuk ibu-ibu dalam 10 ibu mungkin 7-8 akan ada myom ataupun kista. Okay. So tengok yang ni USG yang pertama. USG ini di dalam sini nampak ada hitam dengan putih ataupun kelabu. Yang hitam ini ialah cecair air. Okay. Jadi yang ini yang bentuk yang bulat ini nampak ini sebenarnya bukan kista sebab nampaknya lebih padat. Tetapi di sekeliling ini ialah rahim. Jika ada benjolan di rahim, biasanya kemungkinan tinggi ialah myom. So yang ini ialah myom dan bukan kista. Kedua, ini lagi satu benjolan di rahim juga ialah myom. Nampak yang myom ini dia nampak padat, dia dalam tak ada apa-apa air. Dan nama English untuk myom ialah fibroid. Okay. Dan ini ialah satu lagi fibroid ataupun myom. Yang ini ialah rahim. Ini benjolan, dia di luar rahim. Tapi jika ibu telitikan gambar USG ini, ada sedikit macam koneksi dengan itu rahim. Jadi yang ini lebih kepada myom bukan kista. Okey, dan seterusnya kita tengok yang gambar ini. Yang ini dia terus tidak bersambung dengan rahim. Jadi yang ini ialah kista. Ini ialah kista dan dalam ini semua ialah hitam. Hitam itu air. Jadi biasanya ini ialah kista yang normal, tumor jinak. Ini juga sama. Dia ada dua ruang dan sedikit padat, tapi ini sedikit padat ini sangat dikit. Jadi kita masih nampak ini kista sebagai tumor jinak. Ini juga tumor jinak dan ini juga tumor jinak walaupun ada banyak ruangan dan dia punya bentuk itu tak sekata. Dan terakhir kita juga tengok dia punya salur darah. Jika salur darah ini dikit, biasanya ini ialah kista biasa, bukan tumor jinak, bukan kanker. Okey. Seterusnya kita akan tengok USG macam mana yang kanker. Yang ini dia satu tumor dalam semua padat, dia semua kelabu. Yang ini ialah hitam. Jadi boleh tengok perbezaan yang banyak. Yang ini ialah kanker ovarium. Tapi kita tak boleh 100%. Kita kena buat operasi baru kita boleh 100% tahu. Tapi dari USG, biasanya jika nampak yang kista yang mengandungi padat, saya akan bagi tahu pasien ini kemungkinan tinggi ialah kanker. Perlu bisa operasi untuk pastikan ini ialah kanker ataupun kista tumor jinak. Ini juga sama. Nampak yang ini ialah air, tapi di atas ini ada banyak keputihan yang semua ini ialah kepadatan itu. Okey. Dan tengok ini semua dia punya itu saiz dia tak sekata dan dalam ada banyak jaringan dan padat. Yang terakhir sekali, yang ini yang merah dan biru ini ialah salur darah. So biasanya itu kanker kista ini, kanker dia akan banyak salur darah. Tetapi tumor jinak dia kurang salur darah. Sebab dia bukan kanker. Kanker dia akan membiak dengan cepat, dia perlukan salur darah untuk nutrien dan zat-zat. Okey. Dan seterusnya kita juga tengok petanda tumor. Petanda tumor ini juga petanda kanker ada petanda tumor juga boleh bagi kita mengetahui sama ada ini kista yang biasa ataupun tumor jinak ataupun kanker. Yang paling selalu kita bisa tengok ialah CA125. Ini CA125 normal 0 sampai 30. Tetapi untuk kanker, dia akan meninggi lebih daripada 500. Jika dia lebih daripada 30, mungkin 50, 60, itu masih okey. Yang ini masih lagi tumor jinak, mungkin
jenis tumor lain bagaikan tumor coklat, kista coklat macam endometriosis. Yang ini kena kelas yang lain. Satu kelas ini mungkin tak cukup. Okay. Kedua, kita akan buat itu CT scan ataupun MRI jika kista itu besar sangat. Sebab biasanya kita akan buat USG itu jika hanya kista yang kecil. Jika bila kista itu membesar, kita kena buat CT scan supaya tengok sama ada kista itu ada pergi ke organ lain macam usus, paru-paru ataupun liver, semua benda ini. Jadi ini salah satu ujian yang bisa buat jika kista itu besar. Okay. So seterusnya saya kena perkenalkan, ini ada dua jenis kista yang biasanya kita nampak mungkin takut ini ialah kanker, tapi sebenarnya kista ini bukan kanker dan dia tumor jinak. Pertama sekali ialah yang ini kista coklat. Saya pasti banyak pasien yang ada kista coklat. Kista coklat ini ialah kista yang dia punya gejala biasanya pasien akan rasa mens sangat sakit ataupun bila seks juga sangat sakit. Dan kista ini dia nampak dalam, dia bukan air tapi dia ialah coklat. Bila operasi ni memang keluar semua yang coklat ini. Okay. Kedua ialah kista teratoma ataupun dermoid. English dia dermoid, itu scientific itu teratoma. Teratoma ini nampak macam kena santau ataupun kena sihir, okay? Sebab kista ini dia ada gigi, ada rambut, ada lemak, ada gusi, okay? Tetapi biasanya teratoma ini ialah di dalam wanita yang muda. Biasanya bukan yang semua umur 20 ataupun 17, mereka akan ada kista ini. Jadi bila operasi kista ini kena berhati-hati sebab itu pasien yang muda. Jadi biasanya kita hanya keluarkan yang kista, kita tak ganggu indung telur. Jadi nanti pasien itu bisa senang mengandung bila lepas kahwin. Nanti lepas ini saya akan ada satu video menunjukkan bagaimana saya membuat operasi untuk teratoma ini melalui metode lubang kunci tanpa yang kista kandungan keluar, dia tak keluar. Okay? Dia akan terkandung dalam kista dan dalam bag dan keluar. Okay? Nanti akan ada satu video. Okay. Ini ialah kista coklat. Ini ialah kista coklat yang paling besar yang pernah saya buat operasi. Sebab kista ini dia punya saiz sampai dekat atas pusat. Okay? Dan kamu boleh tengok yang 3 tong di tepi ini semua ialah coklat. Lebih kurang 6 liter. 6 liter. Dan ini di atas ini adalah kulit kista itu yang telah diambil keluar melalui satu potongan kecil di bawah sini. Okay? Okay, yang you tengok yang saya punya itu arrow. Okay? Yang ini ialah di bawah keluar dari sana melalui lubang yang kecil dengan metode lubang kunci. Ini ialah kista sini. Yang ini putih kecil ini ialah myom. Okay? So ini ialah kista coklat. Okay? Okay. Sekarang saya akan bicara tentang satu pasien saya yang saya pernah operasi yang kista yang sangat besar yang nanti ibu akan tahu sama ada ini kanker ataupun bukan kanker. Okay? So yang ini presentasi saya sudah present di Singapura 2 tahun lalu. Satu ibu nama S, dia umur 23, sangat muda. Okay? Dia kerja jurubang. Dia didatang jumpa saya ada benjolan di perut yang besar dan dia rasa tak selesa. Okay? Yang jika ibu tengok di gambar, ini adalah dia punya CT scan. Saya membesarkan untuk semua. Okay. Nah, ini ialah itu benjolan. Yang ini sedikit masuknya, ini ialah dia punya pusat. So ini benjolan lebih tinggi daripada pusat. Ini dari tepi, ini dari depan. Okay. So ibu boleh nampak dalam semua sangat padat. Bila padat itu apa yang kita fikir, ini kemungkinan tinggi ialah kanker. So saya bagi tahu ibu ni ini kemungkinan tinggi kanker. Saya juga buat itu petanda kanker, petanda tumor. Tapi petanda tumor tidak meninggi.
Jadi saya rasa ini 50-50, 50-50. Mungkin kanker, mungkin bukan kanker, tetapi perlu keluarkan kista tumor yang besar ini. Jadi ini operasi yang saya buat. So bila operasi ini sebab besar dan padat, kita tak boleh buat metode lubang kunci. Dan kita bila suspek dia kanker, lagi tak bisa. Hanya kita tahu ini ialah tumor jinak, baru kita boleh guna metode lubang kunci. Okay. Jadi yang kanker ini, dia bukan saja kanker sendiri. You boleh nampak dari bawah ini, dia ada lekat dengan rahim. Dia juga lekat dengan usus, lekat dengan itu pundi kencing. Jadi bila operasi ini, itu pakar bedah juga datang sekali untuk operasi sekali. Sebab operasi ini bukan operasi saya seorang. Dia kena satu tim, satu pasukan. Okay? So hasilnya, tumor ini bukan kanker, dia tumor jinak. Okay? Dengan lepas 2 bulan operasi, ibu ini dia mens tak datang. Dan kemudian dia sudah mengandung. Dan lepas mengandung, dia tak perlu operasi untuk bersalin Caesar. Dia terus bersalin normal. Itu anak baby girl perempuan 3.3 kilo. Okay? So ini adalah pasien saya yang kedua. Okay? Okay. Sekarang kita tengok itu video operasi. Okay. Okay. So operasi ini bermula di mana di pusat masuk kamera. So ini kamera yang akan tengok semua. Ini adalah rahim. Ini adalah ini kista sudah keluar. Okay, kista sudah keluar. Ini kista. So dalam kista ini adalah yang saya kata tadi ialah teratoma, itu kista teratoma itu dermoid cyst. Okay. Ini video saya akan letak di dalam YouTube. Jika ibu rasa senang mau tengok balik, bisa tengok YouTube ini di Gynae channel jadi. Okay. So yang nampak yang putih di luar ini ialah indung telur. Jadi pasien ini pasien yang muda. Jadi kita kena berhati-hati dan juga tidak membuat apa pembakaran. Jadi saya hanya mengoyak-goyak ataupun supaya tidak ada apa-apa cedera kepada kilang telur. Hanya untuk ambil keluar kista dalam tanpa mencederakan yang kista itu telur. Sebab kulit hidung telur itu mengandungi banyak telur. Okay. So ini macam keluarkan pimples lah. Okay. Seperti orang yang selalu kata, oh ini operasi metode lubang kunci macam sedut. Sebenarnya bukan sedut. Ini juga operasi. Hanya operasi ini lebih kompleks sebab perlu gunakan alat. Kita tak ada tangan. So kita gunakan alat untuk gantikan tangan kita. So nampak yang ini dia ada macam itu. Ini adalah kista di atas. Ini operasi video dipercepatkan. Biasanya dia akan guna lebih kurang 1 jam. Okay, alright. So jangan terkejut mengapa begitu cepat. Saya bukan X-Men. Okay. So boleh nampak ini kista sudah salut dikeluar. Okay, saya letak di atas dulu. Okay, lepas itu saya masukkan satu bag. Ini adalah bag itu. Okay, macam basketball, selendang. Masuk dalam bag itu. Okay, dengan lepas itu kita nampak bag itu. Okay, tas. Okay, saya keluarkan kista itu. So ibu boleh nampak ini adalah dinding. Terus ini adalah kista itu di dalam bag, keluar dari itu perut. Okay. Ini dalam ada sedikit gigi, jadi dia ambil masa sikit. Okay. Terus saya kena kacau dan bagi gigi itu keluar, baru yang lain semua keluar. So dalam kandungan kista ini ialah rambut. Okay. Lepas tu, okay. So ibu boleh nampak ini ialah rahim dan tadi yang kulit dinding ovarium. Ibu boleh nampak ada sedikit berdarah. So saya akan jahit balik. So kita tak ada tangan yang masuk dalam. So kita guna alat ini untuk ganti tangan kita untuk membuat jahitan dalaman dalam perut. Jadi
jahit ini sangat penting sebab jika tidak jahit, satu, nanti dia akan berdarah, kedua, dia akan membentuk banyak itu lekat-lekatan. Kita panggil English adhesion sebab parut dalaman. Parut ini akan menyebabkan nanti dia lekat dengan itu usus ataupun lekat dengan rahim, nanti lebih sukar nak mengandung. Okay? Adapun lepas dia ada lekatan, dia akan juga rasa nyeri. So banyak orang lepas operasi dia rasa nyeri kerana dia dalam dia tak jahit elok dan dia akan rasa ada lekatan dan dia ada rasa nyeri. Okay, so ini adalah yang jahitan ni. Okay, so jahit ni dia untuk kembalikan dia punya bentuk. Ibu nampak ini adalah bentuk ovarium. Adapun bentuk indung telur ini. Okay, alright. Okay, so kena tarik bagi dia ketat dan ikat. Okay. Alright, so sudah jahit balik, jadi dia akan jadi okay, yang ini adalah jarum, so kita potong, ambil keluar jarum supaya dia tak tertika apa-apa dalam. Dan lepas tu kita akan bersihkan. Sebab biasanya ada orang yang kata, oh ni operasi metode lubang kunci dalam tak bersih, tapi tak betul. Memang dalam semua bersih sebab kita akan masukkan kista dalam beg dan lepas habis operasi ni kita akan basuh dan kita akan keluarkan semua air yang kita masuk. Nampak dari sini memang semua sudah bersih. So ini ialah operasi yang berjaya di mana kita keluarkan yang itu kista. Okay, alright. Okay, so itu sahaja bicara tentang beza kista dengan kanker ovarium. Okay, so seterusnya saya tunggu Ibu Rana. Okay, bye. Terima kasih. Tadi sudah kita mendengar ya sharingnya dari Dr. Lukapin ya mengenai kista dan bagaimana teknik operasi metode lubang kuncinya ya. Mungkin nanti kalau ada yang ingin tanya boleh juga langsung dengan Dr. Lukapin ya. Beliau siap menjawab pertanyaan Anda. Oke. Kami akan masuk ke program berikutnya, yaitu dengan tema ovarium kanker ya, yang dibawakan oleh Dr. Kevin ya. Oke, Bu Ira can share with the slide. Oke, mungkin saya introductions yang short ya. Dr. Kevin merupakan salah satu dokter onkologis kami, dokter senior onkologis dan radioterapi di rumah sakit kami. Beliau lebih fokus untuk handle segala jenis kanker ya. Jadi mungkin kita ada berikan announcement-nya jika nanti mungkin dari para audiens ingin lebih tahu lagi, mungkin Bu Edis ya bisa share dengan mereka ya mengenai, karena kami juga dengan waktu yang terbatas kita lebih berikan sesi untuk tanya jawab sih sebenarnya. Jadi untuk introduction dokternya saya skip ya, kita hanya dengan short introduction. Namun kalau para audiens atau partisipan ingin lebih tahu lagi, mungkin dari perwakilan kami, Lavender Medicare bisa kirimkan kopi ya, untuk bisa diketahui lebih jelasnya lagi. Oke, kami akan persilakan Dr. Kevin untuk memulai presentasinya. Silakan Dr. Kevin. Okay, so
Pertama kali saya Dr. Kevin Hu. Mungkin pertama kali saya mau mungkin minta maaf jika bahasa Indonesia tak berapa fasih, tak berapa bagus, tapi saya akan cuba. Saya perkenalkan diri sendiri. Saya Dr. Kevin Hu. Saya sekarang bekerja di Logo Wan Lai. Saya dapat latihan saya onkologi saya di England dan saya pulang di Malaysia pada tahun 2000 lah. So saya sudah bekerja sebagai pakar onkologi dekat 20 tahun lah. So topik saya akan fokus kepada rawatan kanker ovary atau indung telur. Itu fokus saya. So saya harap pada akhir bicara ini, sesi ini, para hadirin boleh akan lebih faham lah tentang rawatannya dan approach dia. Tapi saya punya presentasi saya buat seringkas yang boleh lah juga supaya semua boleh faham. Okey. Pertama saya. So, rawatan kanker, apakah rawatan? So rawatan kanker dia ada bergantung kepada faktor-faktor seperti yang ditunjukkan di sini. Pertama kali kami mesti tahu apa stadium penyakit. Juga kami akan perlu tahu ialah jenis penyakit ovarian. Sorry, Dr. Kevin. Yes, The screen, I think we cannot see the screen sharing. Just a moment, yeah. Maybe I'll start again. Just a moment, yeah. I'll restart again. Can you see now? Yeah. Okay, I'll start again. I'll start again. Okay. Okay. So saya akan fokus bicara saya tentang rawatan kanker ovarian. So rawatan ovarian kanker bergantung kepada faktor-faktor seperti macam mana pilih ialah stadium penyakit, jenis ovarian kanker dan fitness kondisi pasien yang menjangkiti penyakit ini. Sorry ya, it pause aja. Sorry ya. Okay, sorry. Oops, sorry ya. Thanks. Okay. Sorry ada technical problem sedikit. Okay, boleh? Can you see me? Boleh. Okay. Macam mana kami pastikan dia punya stadium penyakit. So dipastikan satu dengan seperti yang dibicarakan, kami kena buat CT scan, MRI atau PET scan. Terutama untuk tengok adakah penyebaran ke bahagian lain. Kebanyakan daripada penyakit kami fokus kepada abdomen dan pelvis. Tapi sebagai pakar onkologi, saya mahu tahu juga adakah jika sudah didiagnose kanser, ada tempat lain sudah dikena oleh tempat lain. Selain daripada itu, stadium juga dikena dengan hasil pemeriksaan operasi. So apa yang akan terjadi ialah apa yang semua yang diangkat keluar oleh spesialis bedah perlu diperiksa dengan teliti oleh ahli patologi yang berpengalaman. Dan satu lagi kami juga mahu tahu ialah jika boleh apa yang dijumpai oleh spesialis bedah semasa intraoperatif. Faktor ketiga ialah jenis-jenis kanser ovarian. Kanser ovarian bukan satu jenis, ada banyak jenis. Seperti yang ditunjukkan di sini. Ini ialah jadual yang kami nampak di sini. Okey. Yang kami nampak ini apa yang kami nampak di sini yang serous, mucinous, endometrial clear cell, dia adalah berpunca daripada permukaan ovary. Ovary induk telur. Satu lagi kami tengok ialah sex cord tumor. Itu dia berpunca di tempat yang produksi hormon wanita. Lepas itu, ada satu lagi germ cell. Germ cell tumor yang boleh dinampak di sini, germ cell tumor, dia berpunca daripada bahagian-bahagian yang produksi telur ovary. Tapi apa yang main fokus kepada kami ialah kami akan fokus kepada yang saya pangkat dengan pangkat merah itu. High grade serous, mucinous, endometrial clear cell. Ini berasal daripada permukaan ovary. Permukaan ovary ialah dan bahasa doktor ialah epithelial. Mengapa ini penting? Kerana 90% daripada kanker ovary berasal daripada permukaan ovary atau jenis epithelial. Okey.
So ini ialah paling penting. 10% ialah yang lain, yang datang daripada sel-sel yang sudah berpunca dari yang produksi hormon atau telur. Tapi kebanyakan daripada kami dijumpai di klinik, di pakar onkologi, kanser ovary ialah datang daripada berpunca dari permukaan ovary jenis epithelial. Epithelial ialah permukaan. Okay, dari jenis epithelial yang paling sering dijumpai ialah jenis serous, high grade serous. Yang 10% ialah jenis endometrioid, 10% adalah jenis tipis sel yang jelas atau clear cell, nama clear cell carcinoma. 50% adalah jenis mucinous, yang 5% yang lain serous low grade atau tingkat rendah. So banyak daripada rawatan-rawatan yang akan fokus kepada ialah yang kedua, iaitu serous high grade dan endometrioid, kerana dia akan melingkupi 80% daripada kanser. Okey. Rawatan yang paling penting dalam kanser ovary ialah bukan saya yang buat rawatan, ialah pakar bedah. Kerana sudah tahu untuk mendapat good outcome, pengangkatan kanser keseluruhan perlu. Sekurang-kurangnya mesti 99%. Tak boleh sisa-sisa. Jika ada sisa-sisa kanser dalam kanser, kami sudah tahu outcome dia tak berapa bagus. So ini banyak kami pembedahan ahli bedah yang bagus, itu yang paling penting untuk semua yang jika boleh. Jika tak bisa, so jumpa nanti Dr. Lau jumpa saya, dia sudah buat scan. Itu kanser itu terlampau besar untuk diangkat. So jika tak boleh angkat semua atau mungkin akan jika diangkat dan banyak-banyak akan sisa-sisa sisa-sisa kanser akan ditinggalkan, mungkin akan disyorkan untuk bagi rawatan kemoterapi. Kemoterapi nanti saya bincang. Ini kemoterapi dikasih dulu supaya untuk mengecilkan supaya pembedahan lebih senang dan dapat lebih peluang untuk supaya dia boleh dikeluarkan semua. Okey? So itu sangat penting, pembedahan sangat-sangat penting. Okey, selepas pembedahan dibuat, katakan pesakit belum dapat belum diberi kemoterapi. Biasanya kemoterapi akan disyorkan kecuali jika dia stadium banyak awal, stadium 1 atau stadium yang kurang ganas atau low grade. So kebanyakan daripada kanser ovary yang kami jumpa perlu kemoterapi. Okey? Jelas? Saya harap jelas. So, macam mana kami pilih kemoterapi? Okey, seperti kami akan seumpamanya stadium, jenis kanker, of course dalam kami biaya rawatan kerana rawatan ini kadang-kadang mahal juga, fitness pesakit dan efek sampingan yang boleh dapat diterima oleh pasien. Okay. Ini ialah rekomendasi daripada NCCN, itu rekomendasi daripada itu satu organisasi Amerika yang kami banyak-banyak pakar onkologi cuba mengikuti. Ada banyak jenis cara, tapi ada banyak-banyak faktor yang kami perlukan untuk sebelum kami pilih yang mana. Tapi kebanyakan daripada kami pilih ialah jenis yang carboplatin pakai Taxol yang 3 minggu sekali, atau yang dose dense, atau kami pakai dengan Bevacizumab sama dengan Avastin. Itu yang common yang kami pilih. Tapi banyak bergantung kepada faktor-faktor yang sudah bagi tahu. Jika kurang fit atau kurang tua, kami boleh bagi kemo seminggu sekali yang dos yang lebih rendah. Okey. Itu, tapi untuk pilihan ini bukan kena dibicara dengan pesakit dan kondisi pesakit, biaya, ada banyak-banyak faktor. Susah untuk saya bagi tahu dalam sesi ini, pilih yang mana yang paling bagus. Okay. Katalah kanser sudah hilang, sudah dibuang semua dan hilang, kami buat scan, ini semua bersih atau respons yang baik. Kami tahu jika kami tak buat apa-apa, kebanyakan dari kanser ini mungkin boleh kembali lagi. So adakah kami ada langkah-langkah yang kami boleh buat untuk menghindari untuk kembalinya kanser itu? Apa yang boleh buat kami boleh pertama kali yang paling baik, jika pasien sudah dikasih ubat Avastin atau Bevacizumab yang dibagi tahu,
kami boleh terus berhentikan kemo untuk lepas itu teruskan Avastin atau Bevacizumab untuk 1 tahun atau 1 tahun 3 bulan. Ini ubat ini ialah cara bekerja ialah dengan menghindari pembuluh darah atau saluran darah dari atau feed cancer itu. So dia menghindari kanser itu daripada diberi makanan. So ia jenis kanser anti-angiogenesis. Angiogenesis ialah dalam bahasa Latin ialah pembuluh darah, blood vessel. So anti ialah melawan. So dia melawan pembuluh darah baru dibagi kepada kanser supaya kanser dimatikan. Sekarang satu lagi ialah kami ada satu cara ubat baru ialah mungkin paling dengar ialah ubat PARP inhibitor olopramid atau Lynparza. Selepas bagi kemo dan dapat bagus, dapat respon dengan bagus, tapi dia lebih efektif dengan kanser yang jenis serous endometrioid. Dan lebih bagus jika ada mutasi gene positif. Macam mana kami tes BRCA boleh dengan tes darah saja. Kami boleh tahu adakah pesakit itu ada BRCA gene positif. Dan lebih bagus jika Avastin diberi dengan kemoterapi. Tapi dia lebih efektif dalam serous endometrioid. Data-data untuk clear cell dan mucinous kurang. Ini slide terakhir, ini ialah just ringkasan jenis-jenis kanser dan survival. You boleh tengok bahawa jika stadium 1, 90%, stadium 2, 70%, stadium 3, dekat 40%, dan stadium 4, 70%. Okay, I think itulah slide yang terakhir saya. Terima kasih. Okay, itu saja untuk harap-harap dari akhir sesi ini mungkin para hadirin mungkin lebih faham tentang rawatan kanser. Tapi, okay, terima kasih. So, Bu Ira will, Ya. Thank you Dr. Kevin, thank you Bu Ratna dan Dr. Lau. Kita sekarang ada sedikit pengumuman. Sebentar ya, saya share screen-nya. Jadi untuk, karena sekarang kita masih belum bisa untuk berangkat ke Penang atau ke luar negeri, jadi kalau Bapak dan Ibu ada yang ingin berkonsultasi dengan dokter-dokter di luar negeri, bisa menghubungi kami untuk melakukan konsultasi online, dan jika memerlukan obat-obatan, kami juga bisa membantu untuk mengirimkan obat-obatan yang diperlukan dari negara-negara tersebut. Untuk berikutnya, kita akan ada webinar juga tanggal 7 Agustus hari Jumat, jam 2 sampai jam 3 siang. Jam 2 waktu Indonesia Barat. Ini mengenai COVID-19 dan heart disease. Karena ada beberapa artikel yang mengatakan ada hubungan antara virus COVID dengan penyakit jantung. Jadi nanti ada dokter Chi Hian yang akan membahas mengenai hubungan antara virus COVID-19 dengan penyakit-penyakit jantung. Kalau mau mendengarkan webinarnya, bisa segera mendaftar di Lavender Medicare 0811-288. Sudah ini kita akan ada share sedikit di Jupi, belum ya? Sebentar ya. Selamat siang, Jupi. Halo. Halo. Jupi, bisa share sedikit nggak dengan sesudah berkonsultasi dengan dokter, apa diagnosa? Gimana Ira? Nggak terdengaran untuk suara kamu? Sebentar ya. Iya, oke. Sudah bisa dengar ya?
Sudah jelas. Oke, jadi kalau bisa di-sharingkan sedikit, apa sih gejala-gejala yang kamu rasakan sebelumnya, terus diagnosa dari dokter-dokter di sana, dan bagaimana kamu bisa sampai ke Pineng? Oh, iya. Buat kesempatannya aku mengucapkan terima kasih buat untuk dari Medicare dan juga untuk Rumah Sakit Tonggolai buat kesempatannya aku bisa sharing juga dan juga maksudnya bisa berbagi info dan pengalaman saya selama di sini. Jadi pertama kali itu aku tahu mengenai logo online itu dari pertama kali aku mengetahui untuk Lavender Medicare itu dari teman baik saya, yang dimana untuk dia satu keluarga dan juga mertuanya satu keluarga tuh menggunakan servis dari Lavender Medicare. Nah baru dia suggest ke aku. Jadi aku pun coba untuk konsultasi dulu bagaimana. Nah sebenarnya karena aku kan juga sebenarnya orang Medan yang udah di Jakarta. Biasanya untuk familiar dari Medan tuh ke Penang tuh bisa dibilang udah familiar lah untuk ke Penang. Jadi udah banyak banget. Cuman maksudnya aku tuh di sini karena udah sakitnya juga lumayan kritis, jadi aku tuh nggak mau sembarang ngambil tindakan dan juga cuman dengar kata orang dokter ini A bagus, B bagus, C bagus. Jadi aku lebih baik memutuskan untuk konsultasi sama memang udah yang ahlinya, yaitu dari tim medical, dari Lavender Medical ini kan juga mereka sudah biasa untuk bisa suggest dokter-dokter mana yang cocok buat untuk segala diagnosa seperti itu. Jadi aku konsultasi sama mereka, terus udah gitu juga aku konsultasi sama mereka mau gimana segala macam, mereka pun untuk feedbacknya pun juga cukup bagus ke aku. Mereka siapin, nah mereka suggest ke dokternya, terus ke rumah sakitnya. Nah dari situ baru aku tahu di rumah sakit di Penang tuh ada logo online bagus untuk dokter kandungannya. Jadi mereka arrange buat aku dari transportnya, terus segala macem, ya aku paham aja. Walaupun kita udah biasa familiar di Penang, cuma mereka tetap memaksakan servis itu. Jadi kita terima dengan baik dan juga semua mereka arrange buat aku. Terus ya maksudnya di sini aku cukup happy sama servisnya dari Lavender karena mereka tuh sangat welcome banget, sangat helpful banget dan mereka tuh ibaratnya kayak mereka untuk servis hanya nggak cuma sekedar pekerjaan, tapi mereka menganggap klien tuh adalah teman sendiri. Jadi don't worry kalau kalian misalnya ada apapun juga mau minta mereka bantu, mereka welcome, mereka bisa suggest. Nanti keputusannya bagaimana itu nanti nggak apa-apa bagi mereka tuh udah menginstruksikan yang lebih tepat lah. Terus udah gitu aku juga pas kemarin nih happy banget juga ya, maksudnya thank you banget dari tim Lavender. Kemarin aku tanggal 10 Juli kan ulang tahun, nah mereka juga ada kirimin aku untuk hadiah ke Penang, karena kan aku udah lama banget nih di Penang, jadi mereka juga ada range gitu kayak kado bunga buat aku. Ya thank you banget sih buat itu. Mereka juga ibaratnya untuk servisnya mereka tuh nggak cuman misalnya kalau kalian hanya baru sekali gitu ya, misalnya untuk pertama kali kalian berobat terus habis itu mereka tinggal enggak, tapi mereka ada untuk long term-nya, mereka tuh juga pantau terus, mereka juga bisa bantu kalian misalnya kalau ada apa-apa balik lagi ke mereka konsultasi tuh nggak apa-apa gitu ibaratnya. Mereka sangat oke sih untuk timnya. Terus begitu ya untuk secara histori aku ini aku juga misalnya kalau ada perkataan aku yang misalnya kurang sesuai sama peserta, di sini aku nggak bermaksud untuk menjelekkan atau menyinggung seseorang lah ibaratnya di sini. Di sini aku cuman menyampaikan bagaimana sharing perasaan saya dan juga pengalaman saya di sini. Mungkin ada yang bisa setuju ataupun tidak setuju, itu balik lagi ke kalian masing-masing. Cuman ini hanya bisa dibilang kayak honest review lah dari aku ya mengenai Lavender dan juga mengenai rumah sakit ini. Bisa dibilang aku tuh kalau yang kena aku itu tipikalnya yang kalau memang bagus, aku akan bilang bagus. Berarti aku akan suggest. Jadi aku tuh nggak pernah untuk men-suggest sesuatu yang kurang oke lah, bisa dibilang seperti itu. Terus kalau untuk secara histori, aku kan memang historinya itu sudah lama. Udah ini bisa untuk
kali ini tuh operasi yang udah ketiga. Yang histori pertama kali itu tuh di tahun 2011 itu aku check up di dokter internis di Indonesia, ya diketemukan bahwa aku udah ada kista yang disebut mucinous tumor yang tadi sebelumnya juga dokter Kevin sudah sempat review. Nah, aku didiagnosa itu mucinous tumor sudah ada di tahun 2011. Nah, itu sebesar 15 cm untuk secara hitungan besarnya. Nah, lalu aku pun juga nggak cuma dari dokter internis itu, nah aku pun juga nyari dokter kandungan, 2 dokter kandungan di Jakarta juga untuk cek lebih lanjut untuk mencari, orang biasa bilang mencari second opinion lah ya, bisa dibilang. Terus 2 dokter kandungan di Indonesia yang mereka bilang biasanya sih kalau memang miom atau kista itu di atas 5 cm itu sudah pasti harus proses operasi. Terus udah gitu ya udah kita sepakat untuk keluarga karena udah tahu secara biaya di Indonesia operasi sama di sini juga operasi bisa dibilang kurang lebih sama. Kami putuskan buat ke Penang itu tahun 2011. Nah itu di Penang kami aku operasi dengan atas suggest dari dokter dari saudara yang sudah dipakai juga. Jadi aku pertama kali operasi di Penang. Terus udah gitu yang operasi yang juga untuk operasi kedua itu di tahun 2012 itu ada kista endometriosis itu sebesar 9 cm dan hasil diagnosanya aku cuma melihat untuk hasilnya itu tidak ganas. Jadi ya udah secara orang awam aku pikir ya udah nggak apa-apa kan, nggak masalah gitu. Terus begitu ternyata pada saat sampai di sini tadi aku kan juga check up sama dokter lo itu, terus dia minta hasil aku untuk yang hasil patologinya, hasil hasil operasinya lihat. Oh, dokter lo bilang, oh ternyata ini mucinous tumor ini di operasi kedua tuh udah ada juga, tapi untuk dokter di Indonesia itu nggak info ke aku kalau ada si kista mucinous tumor itu lagi. Nah, dari pas sampai ke sini itu berarti di tahun 2012, nah di tahun 2019 ini aku juga baru tahu ternyata operasi kedua itu ada mucinous tumor. Nah, setelah itu kan udah riwayat nih. Jadi di antara 2012 sampai 2019 itu aku udah selalu check up 3 bulan sekali ke dokter kandungan yang bisa dibilang udah ada nama lah di Jakarta ya. Aku udah keliling juga, terus aku udah check up ke mana-mana. Ya akhirnya ketemu satu dokter yang biasa memang aku kontrol. Jadi 3 bulan sekali aku kontrol. Dalam waktu itu tuh ada muncul kistanya. Terus aku dibilang pantang makan, aku jaga makan, terus juga aku juga ada dikasih obat sama dia, nah nanti hilang. Setelah itu, udah gitu sampai suatu kali di Februari tahun 2019, dia ada melihat untuk hasil USG-nya itu mencurigakan. Jadi dia suruh aku untuk MRI. Jadi, mendingan MRI deh gitu. Ya udah akhirnya aku juga cari second opinion lagi nih. Jadi aku ke dokter memang yang spesialis USG dilihat. Dari sana terus dokter spesialis USG itu baru ketemu itu ternyata si mucinous tumor itu sudah tumbuh di luar dari kandungan. Di mana aku kan selama 2012 sampai 2019 itu kan nggak pernah cek satu badan. Jadi aku nggak tahu sama sekali nih, dan dia nggak ada gejala untuk si mucinous tumor ini. Tumor aku nggak ada gejala. Di badan aku mungkin badan aku tuh cukup fit, cukup kuat untuk bisa nggak ada gejala seperti itu. Biasanya tuh kalau kata dokter, kalau udah ada tumor gitu pasti mensnya nggak lancar, terus pada saat mens bisa sakit. Tapi di aku tuh nggak ada gejala itu, semua looks normal. Sampai di USG itu ternyata dia udah tumbuh di luar dari kandungan itu sebesar kurang lebih 15 cm. Nah setelah itu aku tanya sama dokter itu, dok ini gimana prosesnya lebih lanjut? Nah dokter itu bilang ya kalau misalnya nggak ada gejala ya udah nggak kenapa-napa gitu. Jadi kayak optionnya dibalik lagi ke aku. Ya udah jadi aku mutusin karena nggak ada gejala, udah nggak ada keluhan dan nggak ada kendala buat aku. Jadi ya udah aku pikir fine-fine aja lah. Jadi aku nggak apa-apain sampai suatu saat di Juli, nah perut aku tuh semakin membesar. Nah dari sana baru semakin membesar sampai akhirnya tuh di bulan Oktober itu seperti
besarnya tuh udah sampai seperti orang hamil 7 bulan. Itu ternyata dalamnya tuh udah isi air sekitar pas operasi tuh kemarin dokter lo info itu sekitar 20 liter di perut itu airnya. Jadi udah gitu ya udah kita putusin ini karena perutnya makin besar terus juga jalan susah jadi aku putusin juga. Ya udah akhirnya ke Peneng ketemu dokter lo itu di schedulein sama dari tim sama Bu Edith itu dari tim Lavender untuk ketemu schedule tanggal 14 hari Senin 14 Oktober aku sampai di Peneng tuh tanggal 13 Oktober 14 Oktober jadi ketemu dokter lo langsung hari itu juga di USG dan di MRI bagian perut atas dan perut bawah karena kan yang terlihat seperti itu. Nah terus udah gitu udah didiagnosa seperti itu. Terus aku pun juga udah dicek, terus ya udah kita schedulein operasi hari Rabu tanggal 16 waktu itu 16 Oktober operasi. Nah hasil MRI itu juga terlihat bahwa ternyata tuh si tumor itu sudah nempel juga nih di mana sama si usus. Jadi aku juga perlu dokter usus untuk operasinya. Jadi si dokter Lo sama dokter ususnya aku di sini dengan dokter Prabu itu mereka bekerja sama buat angkat tumor aku. Tumor aku itu tuh didiagnosa kemarin hasil MRI adalah sebesar 21 cm sama 9 cm. Jadi ada 2. Nah setelah itu kita putuskan operasi. Nah setelah operasi itu setelah pembedahan dalam terus baru terlihat bahwa ternyata di dalam usus itu ada kista yang kecil-kecil. Tumor itu yang kecil-kecil. Gimana dokter bilang ini kalau misalnya si tumornya diangkat semua, usus aku juga bisa diangkat. Jadi mereka nggak suggest seperti itu. Jadi udah gitu mereka operasi yang seperlunya itu sama sekalian juga dokter Prabu baik inisiatif udah buang sekalian tuh usus buntu aku. Jadi biar nanti nggak akan ada potensi usus buntu. Jadi udah selesai operasi, baru pada saat kontrol ke dokter lagi, dokter kasih tahu bahwa ini nggak bisa dioperasi di bagian usus karena terlalu banyak dan sampai kalau seperti itu tuh bisa sampai angkat usus. Jadi itu nggak disuggest lah buat aku karena kalau misalnya usus nggak ada, jadi aku harus mohon maaf untuk buang air besar harus pakai kantong seumur hidup. Jadi nggak disuggest ya udah berarti langsung disuggest untuk kemoterapi, proses kemoterapi. Nah, dari situ aku disuggest ke dokter Kevin ini untuk handle treatmentnya aku buat kemoterapi. Terus sampai proses ke dokter Kevin. Setelah itu dokter Kevin minta bahwa ya udah karena habis operasi, jadi aku perlu cuman CT scan aja karena kalau PET scan itu terlalu sensitif. Jadi dia nanti melihat hasil dari operasi, bekas operasi itu malah menjadi salah satu penyakit. Jadi CT scan satu badan. Setelah itu baru ternyata terlihat lagi bahwa si tumor ini sudah menyebar di paru-paru. Nah mungkin dari dokter Kevin nanti bisa ditunjukkan dokter untuk diagnosanya ini. Nah bisa dilihat dari layar sini. Ya. So ini ialah kanser paru-paru yang di sini, yang kanser paru-paru di sini yang boleh nampak di sini yang besar sedikit ini. Ini ialah tahap ini kanser paru-paru kita boleh tengok saiz 2 bintik ini. Selepas kemo boleh tengok ini sudah hilang ini sedikit saja. So ini memang Julifi sudah kena paru-paru tapi dengan kemo dia sudah bagus. Ini sudah hilang dan ini sudah menuju dengan bagus. Ini boleh nampak lebih daripada kecil sangat. 20. 2 cm. 2 cm. Ini setelah satu cycle ya, 7 cm ya. Ini boleh tengok tariknya ya dalam satu cycle lah, satu cycle setengah. So ini memang ini bagus lah. So dengan rawatan kemo dia berhasil progres bagus.
Yang atas itu dia PET scan saja. Ya. Tapi ini lebih Hasilnya sih setelah kemo sama dokter Kevin ada progres jauh. Yang pertama, cycle pertama di bagian usus hilang. Terus untuk cycle yang kedua, aku kan so far udah dari November mulai start kemo sampai sekarang. Nah, jadi per cycle, per 6 bulan, satu cycle itu 6 kali session. Nah, setelah itu baru PET scan lagi, cek hasil. Jadi progresnya itu ada terlihat. Awalnya di usus sudah bersih, terus di paru-paru dari 2 cm, dari 2 cm itu terus sudah menjadi juga 7 cm, dan ini 7 mili dia, 9 mili dulu, 9 mili. Ya, itu lebih kurang 7 sampai 9 mili, jadi dari 2 cm, terus 7 mili. Nah, setelah itu sekarang udah tinggal 1 sampai 2 mili. Progresnya itu ada. Dari awal juga, maksudnya di sini dokter pun juga beri obat tuh, mereka ada cek dulu. Mereka cek hasil patologi, itu tes patologi sampai berkali-kali, sampai dokter Kevin tuh sure bahwa ini tuh sebenarnya sumbernya dari mana, baru dokter Kevin bisa sure untuk obat apa yang bisa dipakai buat aku. Terus juga dokter Kevin juga ada untuk cek NGS yang dibilang untuk next generation sequencing, itu bahwa untuk dilihat bahwa untuk sel tumor dan cancer kita itu cocoknya sama obat minum apa enggak gitu. Ada obat minum yang perlu diminum atau enggak. Kalau misalnya enggak ada, jadi dokter pun juga enggak suggest buat minum sembarang minum gitu ibaratnya. Jadi untuk sekarang itu saya hanya menjalankan proses kemo yang sudah berlangsung dari November sampai sekarang. Ya semoga ini udah bisa yang terakhir dan bisa balik ke Indo. Sudah lumayan lama. Iya. But you look great, Juk. Segar banget ya mukanya kayaknya ya. Iya. Aja. Jadi ini sekarang waktu selama treatment ini apa yang kamu rasakan ya, gimana sih pas lagi kemoterapi? How do you feel gitu? Sebenarnya mungkin puji Tuhannya ya, kayak aku tuh kayak bener-bener merasa tuh kayak banget sih. Kayak Tuhan tuh kayak bener-bener banget lah bisa dibilang. Jadi selama proses kemo itu aku bisa dibilang nggak gimana ya, kayak rasa badan tuh ya biasa aja gitu, biasa aja. Terus juga dari awal juga nggak mual ya bisa dibilang. Terus makanya dokter Kevin juga ya cukup happy lah sama progresnya aku. Aku nggak mual, bisa tetap makan, jaga stamina. Yang penting sih lebih ke seimbangin lah. Bisa dibilang kayak seimbangin gizi ya buat badan, buat perawat kemo ya, untuk pasien kemo tuh kayak jaga diri sendiri. Terus yang paling penting tuh ini, jaga pikiran. Pikiran sama hati harus benar-benar dijaga. Jadi jangan sampai kalian juga down, terus nggak bisa makan, dan stamina juga nggak ada gitu untuk kemo. Lawan kemo tuh nggak ada. Karena obat kemo tuh lumayan keras. Tapi di badan saya ngerasa kayak, ya mungkin habis kemo nih, kayak kemarin kan hari Kamis habis kemo. Nah hari ini kan hari Jumat, yang mungkin 1 sampai biasanya sih antara 3 hari, yang mulut mungkin nggak enak lah, cuman kayak Paksain ya? Sebenarnya nggak dipaksain juga, jadi cari trik makanan apa yang bikin kalian nggak enak. Gitu. Untung di Pineng ya, banyak makanan enak. Aku masih masak sendiri sih, masih masak sendiri. Jadi kayak di badan aku tuh bisa dibilang nggak ngerasa gimana-gimana lah, bisa dibilang puji Tuhan ya, bukannya mau sombong atau gimana, cuman kalau di badan aku bisa dibilang aku nggak gimana banget, cuman memang stamina nggak bisa kayak dulu, nggak bisa 100% kayak dulu. Jadi maintain pikiran, nggak boleh stres, karena kemarin tuh sempat stres dan akhirnya lumayan drop, harus transfusi darah ya dok ya. Jadi nggak bisa kemo karena darah merahnya sama darah putih agak drop. Jadi aku harus transfusi, cuman di badan itu kayak biasa aja gitu. Saya masih bisa aktivitas biasa, masih bisa masak, cuman memang
Kalau untuk bebersih, bebenah itu masih dibantu sama orang tua di sana. Tapi kalau misalnya masak, terus mau aktivitas kayak gimana ya masih oke sih, so far masih oke. Memang pasti ada dampak sedikit, cuma biasa kalau pas kemo itu tuh sekitar 2-3 hari deh, kayak berasa nggak enak lidahnya. Cuman kayak Sama ya. cari makanan yang jangan terlalu medok sih rasanya. Jadi jangan yang mungkin terlalu medok, jadi yang clear kalau aku ya. Mungkin kuah yang clear itu jadi masih bisa masuk gitu. Jadi kayak kita tuh akalin kayak analisa sendiri lah makanan apa sih yang bisa diterima. Betul, bisa kita terima. Itu bikin bumbu daging, seperti itu ya jangan terlalu makanin yang bumbunya tuh yang menusuk. Semua bisa sampai sekarang aku pernah waktu itu makanya makan mentega butter terlalu over rasanya, sampai sekarang masih jadi lumayan trauma. Terus pernah juga kayak mual sama bau babi panggang, terus sama mual juga sama ini bau bawang merah. Nah itu mual. Jadi kayak kita tuh pilih-pilih dan jaga diri dan jangan mendekat lah kalau misalnya udah berasa itu, ya kita jangan mendekat. Jadi jangan cobain diri. Jadi ya pinter-pinter lah analisa, terus makanan apalah yang memang masih bisa masuk bisa ya. After 2-3 hari ini kan kemarin Kamis kemo, Jumat, Sabtu, Minggu atau Senin tuh biasanya udah bebas. Jadi makan apa aja udah enak. Oh, oke. Sejak dari kemo waktu itu datang kan kurus banget, 44 kilo. Nah sekarang juga udah naik 10 kilo, udah 55. Iya kayaknya pipinya mulai ini ya. Mulai cabi-cabi dikit. Juga kan makin cabi. Iya sih, yang penting kita tetap harus positif ya. Ya tetap thinking sih, itu perlu banget sih. Gimana sih, aku nggak ngomong cuma orang sakit ya, kita normal juga biasanya memang harus tetap jaga pikiran. Ya, thank you banget ya Jupi atas sharingnya. Kita secara treatment. Sorry? Pengalaman di sini juga maksudnya aku cukup happy sih, happy ya ibaratnya kayak aku pas kali sampai di sini itu juga di Logano itu kayak lihat rumah sakit itu kayak homey banget gitu. Iya. Nyaman, terus cara merekam kan, terus udah gitu misalnya di sini tuh aku lihat bahwa di sini untuk servisnya tuh kayak hal-hal kecil pun kita lihat. Bilang kayak misalnya nih kita turun mobil, kita perlu wheelchair, nah ada petugasnya langsung sigap di depan perlu wheelchair, udah ada di sana. Terus misalnya nih pada saat aku nih pas pendatang gitu kan, baru awal datang, nah, aku kan nggak tahu nih tempat PET scan di mana, terus tempat ngambil darah di mana, terus ke ruang rawat inap di mana, ya kan aku nggak tahu gitu kan. Jadi kayak kita sebagai pesakit pun juga nggak usah takut kayak harus cari-cari. Nah mereka tuh nanti dari ruang dokter kan disuruh mau kemana-mana. Nah mereka tuh kayak sudah suruh kamu ke sini ya, besok pagi sebelum operasi nih, besok pagi kamu ke sini. Nah nanti di tempat itu udah ada messenger yang akan anterin kita, jadi nggak perlu khawatir. Jadi kayak kalian instruksinya jelas ya. Wah semuanya jelas. Jadi kayak kalian yang mau kesini pun nggak perlu takut. Ini gimana ya? Ini ntar gimana ya? Kayak kita kesusahan nggak gitu? Enggak. Kalau di sini tuh cukup memperhatikan hal detail, dan itu tuh aku juga freak sama kebersihan ya. Terus di sini tuh juga bersih dari segala, dan aku tuh typical observe. Jadi aku suka liatin aja kayak nyara kerjaan gitu, liatin hal-hal kecil, dan aku lihat untuk secara kayak toiletnya juga semua tuh bersih, wangi, ya maksudnya ya cukup puas lah untuk di sini. Terus sama dari semua dokter juga mereka tuh terlihat care sama memang peduli sama pasiennya. Jadi ya mereka memang untuk care oriented lah bisa dibilang. Terus udah gitu juga dari suster juga, semua suster yang udah pernah handle aku dari ruang rawat inap, terus ruang untuk yang daycare-nya, untuk yang setengah hari nginap, terus di ruang yang onkologinya yang untuk kemo juga, itu semua susternya tuh semua sangat welcome, sama-sama care. Aku sama suster-suster yang di ruang onkologi tuh juga udah kayak family sendiri, karena kan udah lama gitu kan sama mereka, jadi kayak
udah akrab banget, udah baik banget, jadi mereka juga care banget gitu sama pasien. Baik-baik sih di sini bisa dibilang. Udah kayak keluarga ya? Iya, dari keluarga gitu. Terus sama yang aku suka di sini tuh adalah itu misal untuk Lobana itu kan dia spesialis center, di mana dia tuh pertama kali di Penang adalah pencetus rumah sakit pertama untuk spesialis center. Nah, yang aku lihat dari sini adalah di sini tuh untuk dokter-dokternya semua spesialis. Nah, aku observe dari Indonesia itu adalah kalau semua dokter kebanyakan untuk organ badan kita tuh hanya tertuju kebanyakan satu dokter intern. Nah, tapi yang di sini aku lihat bahwa aku sendiri aja pun nggak mau, satu dokter tuh nggak mau tanganin aku. Jadi mereka memang tujuannya ke spesialis, ke dokter Kevin. Waktu itu dilihat hasil paru-paru aku ada bercak. Dia make sure dulu, dia suruh aku ke dokter paru-paru. Dia bilang, kamu ke dokter paru-paru dulu buat make sure. Nah, akhirnya dokter paru-paru bilang, iya benar, ini bukan bercak apa-apa, cuman ini tumor. Dia bilang, memang harus di kemoterapi. Jadi semua tuh di make sure. Terus waktu itu pernah aku ada kencing, aku pipis darah habis operasi dan kemo mungkin terlalu tajam obatnya, aku pipis darah. Nah, dokter Kevin juga suggest ke dokter kantong kemih. Begitu juga, nah misalnya ada dokter usus kan, dokter usus sendiri yang dengan dokter Prabu. Terus sudah gitu, aku juga ada temen sama saudara kesini juga ada temenin ke dokter ginjal sendiri, terus ke dokter jantungnya sendiri, terus dokter diabetesnya pun juga untuk konsultasi itu pun juga sendiri. Jadi di sini boleh bahwa memang semua dokter itu mereka spesialis untuk per organnya, melihat lebih bisa detail lah, bisa lebih detail untuk mencari obatannya. Karena aku juga lihat pengalaman dari dokter diabetes itu yang saudara aku ya, teman mamanya aku kan juga ada kesini ya. Nah, sampai di dokter diabetes itu kasih obat yang jangan sampai kena ke ginjal gitu. Jadi kalau orang biasanya sakit diabetes itu kelamaan makan obat itu pasti dampaknya kebanyakan lebih ke ginjal. Jadi ya dokter diabetes juga akan mensuggest obat-obatan di mana yang nggak akan kena ke ginjal. Ya. Lebih spesifik lah ya. Spesifik gitu. Jadi aku tuh sukanya sih kayak lebih spesifik sama kayak dokternya satu sama lain pun kayak saling kerjasama dan kontak-kontak. Jadi kayak aku kayak waktu itu butuh apa kayak lagi di ruangan dokter Lokapin gitu kan, dokter Lokapin, terus dokter Lokapin bisa langsung calling ke dokter Kevin, dokter gini-gini, terus ke dokter Prabu juga saling komunikasi. Jadi kayak kita tuh nggak usah kayak bolak-balik gitu loh. Jadi mereka juga bisa saling berkomunikasi lewat hasil kita. Mereka semua dokter tuh untuk hasil mereka ada di komputer semua. Mereka lengkap histori aku dari awal. Aku liatin tuh mereka ada historinya semua. Jadi kayak semua kerekap di komputer dan semua dokter tuh kayak bisa tahu. Jadi kayak kita nggak perlu, aku kesini enak jadi nggak pernah bawa hasil tuh. Jadi hasil aku bawa pulang ya udah aku taruh di rumah. Nah di sini nanti dokter yang lihat dari komputer semua hasil-hasilnya kita. Jadi mereka kayak udah terintegrasi lah bisa dibilang. Jadi kita nggak usah tahu-tahu tiba ke rumah sakit lupa nih bawa hasil aku gitu kan. Nah, udah di-plot. Oke. Ju, thank you so much buat sharingnya. Kita semoga semuanya bisa berhasil dengan baik perawatannya dan bisa benar-benar sembuh pulih sepenuhnya ya. Sekarang Dr. Kevin, Dr. Lo, kita ada udah banyak nih pertanyaan dari peserta-peserta yang lain. Sebenarnya. Thank you ya. Nah aku pamit dulu. Balik ke tempat aku, screen aku. Nah nanti misalnya kalau ada yang mau juga ada sharing atau tanya-tanya ke aku juga boleh nanti info-info aja gitu melalui Lavender Medicare. Iya. Thank you so much. Thank you so much ya Ju. Mungkin kita mau undang kembali Dr. Kevin dan Dr. Lo untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa peserta. Dr. Lo? Oh, oke. Hai Dr. Lo.
Hai. Sorry saya tadi ada pasien Oke. saya sibuk. Oh iya. Ya. Ini Dokter Lo bisa melihat, Dokter Kevin dan Dokter Lo bisa melihat dari chat grupnya ya. Iya. Ada beberapa pertanyaan. Betul. Iya. Jadi ini dari dia. Kalau hasil CA-nya 125, CA125-nya 235. Oke. Dan sebulan kemudian menjadi 158. Apakah kista tersebut termasuk tumor jinak? Ya. So saya sudah bagi tahu bahwa tumor jinak ini biasanya itu bertanda tumor CA125 kurang daripada 500. Tetapi kita kena juga tengok USG, tengok bentuk kista itu. Adakah kista itu dalam air saja ataupun padat? Jika padat itu kita kena suspect mungkin itu tumor kanker. Dan juga tengok size. So bukan hanya tengok CA125, kena bisa tengok itu butuh tengok yang dia punya kista punya bentuk dari USG. Iya. Jadi ada beberapa macam tes lagi yang harus dilakukan sebelum menentukan apakah itu tumor atau cuma kista biasa gitu ya, Dok ya. Bisanya ialah itu USG dengan petanda tumor. Oke. Terus ada pertanyaan lagi dari Adriana. Hasil USG dan mamo di payudara ada kista dan pengapuran. Kecil, ya. Itu kista di payudara berbeda daripada kista di indung telur. Jadi saya doktor pakar kandungan, saya tak bisa komen untuk kista di payudara. Tapi biasanya kista payudara itu ialah tumor jinak. Itu tidak ada hubungannya ya, Dok ya? Nggak ada, dia berbeda. Berbeda. Okay. Sebab kista daripada indung telur ialah kista ovarium. Tapi kista dari payudara ialah kista yang jenis lain. Jadi kalau ada kista di payudara dan ini hanya di payudara ya? Ya, itu perlu dokter pakar payudara untuk jawab. Oke. Tak butuh jawab. Tak bisa jawab. Iya. Terus udah gitu ada lagi dari Hafsah, umur 46 tahun, haidnya tidak lancar. Apakah itu gejala menopause? Haid tidak lancar mungkin menopause, tapi menopause kena ambil darah dan tengok dia punya hormon FSH dengan LH. Ya. Dan biasanya menopause itu dia definisi ialah agak ada mens untuk 12 bulan. Oh, oke. Saya pindah ke terus jika dari Eriana, apakah kista juga bisa terjadi di payudara dan gejalanya apa apakah sakit jika disentuh? Dan apakah hormon juga mempengaruhi kista? Ini mungkin kista dalam hubungannya dengan kista ovari aja kali ya. Apakah hormon bisa mempengaruhi kista ovari? Ya, biasanya hormon akan mempengaruhi, tapi biasanya jika ibu ialah wanita akan ada kista. Macam saya terangkan di dalam slide saya, bila you ada sebelum ovulasi, selepas ovulasi, kantong itu jika mengandung air, dia akan membentuk kista. Apakah kista indung telur bisa muncul kembali jika sudah diambil? Ya. Sebab macam saya kata, tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan akan ada ovulasi. So sebelum ovulasi dia akan membesar. So jika membesar dia akan datang balik. Jadi jika kista tak besar, tak sakit, tak ngeri, tak perlu buat operasi. Oke. Jadi, kalau misalnya indung telurnya sudah diambil, apakah bisa muncul lagi kista indung telur itu? Udah nggak bisa lah ya? Kista dari indung telur. Jika indung asalnya telur dari indung telur. Ya, jika tak ada asalnya, nggak ada kista lagi. Oke. Ada pertanyaan dari Olivia. Apakah penyebab terjadinya kista? Specifically kista coklat. Kista coklat ialah teori di mana itu bila datang mens,
Mens ini dia masuk balik dalam itu kan perut, kemudian membentuk kista. Oh, oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Soya, dia ada kista adeksa kanan ukuran 4,3 kali 3,4, tapi terus Boleh mengecil. ulang sekali soalan tuh? Oke, dia ada kista adeksa kanan ukurannya 4,3 kali 3,4, tetapi beberapa bulan kemudian ukurannya mengecil jadi 1,5 saya dan nampak 1,4. yang chat itu ya. Dia ada kista dengan miom dan miom itu besar juga lah 6-7 cm. Iya, 6-7 cm. Ya. So biasanya miom itu berlainan cerita. Miom itu biasanya bukan kanker. Tapi jika pasien itu ada simptom yang lebih macam mens sangat banyak, mens yang banyak ataupun dia sakit masa pipis BO, jadi kista itu miom itu perlu buang. Tapi umur terpulang. Jika umur 40 lebih tidak lagi nak mengandung, boleh buang kandungan. Jika umur 45 ke atas, kandungan dengan hidung telur sekali bisa buang. Ya. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kista dengan ukuran segitu biasanya akan disarankan untuk operasi ya, Dok? Ya, jika kista yang besar macam lebih daripada 5 cm, kita akan tengok balik 2-3 bulan. Jika 2-3 bulan dia tak ada membesar ataupun dia sudah mengecil, dan tak apa. Jika dia masih lagi saiz sama, kita akan buat operasi untuk buang kista tersebut. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Nori, bagaimanakah kanker rahim itu bisa terjadi? Kanker rahim terjadi kerana dia itu dinding rahim mempunyai perubahan dan menjadi kanker. Biasanya sebab stimulasi hormon estrogen. Estrogen ini terdapat banyak dalam soya ataupun di lemak. Jadi jika ibu ialah orang yang berbentuk gemuk banyak, itu lemak memang ada risiko tinggi dapat kanker. Dan bila ada kanker rahim, mens akan banyak. Biasanya dia akan datang banyak mens tak henti-henti, dan jika ibu saiz banyak, dan kena suspek mungkin kanker rahim. Oke. Jadi kalau misalnya ada pendarahan mens tidak berhenti, lebih baik langsung diperiksa ya. Ya. Terus yang berikutnya dari Handriani, Dr. Lo, apakah kista bisa mengecil sendiri? Bisa. Jadi bisa, bila kantong itu mengandung air ini dia terserap sendiri, dia akan jadi mengecil. Kecil. Yang berikutnya dari Hafsah, keputihan seperti susu tidak gatal. Apakah ada masalah di rahim serta ada cairan lendir setiap hari keluar? Itu itu biasa ya? Itu mungkin biasa ataupun mungkin jangkitan bakteri. So butuh periksa dulu baru kita bisa tahu. Mesti dites ininya ya, apa namanya, cairannya itu ya? Apakah itu ada bakteri atau bukan? Ya, kebanyakan ialah bakteri ataupun kulat fungus. Macam nama fungus itu ialah Candida, cendawan. Bahasa Indonesia panggil apa? Jamur. Jamur. Iya. Oke. Yang berikutnya, apakah miom akan hilang dengan sendirinya saat menopause? Tak, dia mengecil. Tapi tidak akan menghilang. Enggak. Itu miom ialah otot, dia ialah benjolan otot, dia dalam ialah ada isi. Jadi isi ini dia akan mengecil, tapi dia tak akan hilang sama sekali. Sebab jika dia kecil sangat dari USG tak nampak. Jadi jika umur 45 ke atas, ibu tak buang rahim, hanya buang itu miom. Ada miom lain yang kecil yang tak nampak dari USG, dia akan membesar. Sebab bila dia mengecil, kita nampak. Itu bisa berubah jadi kanker nggak ya, Dok? Ya. Tapi itu rahim, itu miom berubah kanker punya risiko 1 dalam 2,000 wanita. Sangat rendah. Jadi tapi perlu USG untuk tengok lah. USG teratur ya. Ya.
Jadi kalau mempunyai miom bahkan sudah menopause tetap harus diambil lah ya, lebih baik. Terpulang kena Tergantung semua ya. risiko kanker, ada gejala umur, kemudian itu terpulang kepada diri ibu itu nak buat operasi ataupun nak tunggu. Kadang-kadang ada ibu pasien yang nampak jumpa saya, doktor saya nak operasi. Ada yang saya tak nak operasi dulu. Jadi kena tengok apa yang mana Tergantung perlu, dari tergantung. pasien sendiri. Ya, Iya. so tak ada macam ini kena operasi semua. Tapi jika kita suspek kanker, dan memang perlu operasi awal secepat mungkin. Apakah ada pencegahan, Dok, supaya tidak terjadi kista atau miom? Oh, tak ada banyak pencegahan, tetapi yang penting ialah pencegahan ialah kesihatan. Kena buat olahraga, makan sayur, makan buah. Okey, jangan makan suplemen semua itu banyak-banyak sebab semua suplemen ialah vitamin. Vitamin ini dari buah, dari sayur dengan olahraga akan kurangkan risiko masalah kista ataupun miom. Oh, oke. Apakah kalau endometriosis apakah bisa menjadi kanker? Metriosis bisa juga, tapi sangat kurang. Biasanya metriosis ini lagi kurang daripada miom menjadi kanker. Oh, I see. Oke. Ya. Terus apakah makan tempe, keju itu bisa memicu terjadinya kanker? Tempe itu ialah kacang. Kacang akan menjadikan miom besar. Tapi keju juga. Keju itu susu itu tak ada masalah. Tapi bukan kanker. Tetapi jika you makan banyak tempe sampai badan besar, then tinggi risiko untuk jadi kanker. Oh, oke. Iya. Rasanya itu saja pertanyaan-pertanyaannya. Okay. Kalau masih ada yang mau terima kasih Dr. Lo, terima kasih Dr. Kevin atas waktunya. Jadi nanti untuk partisipan nanti kalau ada yang ingin memiliki presentasi dari Dr. Lo dan Dr. Kevin bisa menghubungi kami. Nanti kami akan share ke kalian semua. Dan kita juga mau terima kasih sama Jupi untuk waktunya, untuk sharingnya. Dan kepada semua partisipan, terima kasih atas waktunya untuk menghadiri webinar pada hari ini. Sampai bertemu lagi di acara webinar yang berikutnya, tanggal 7 Agustus, mengenai COVID-19 dan penyakit jantung. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye-bye.